adalah sebagai peringatan bagi kita bahwa dunia yang sering kita kejar habis-habisan itu ya tidak lebih dari sebuah tipu daya. Ternyata bahwa sesuatu yang paling menjanjikan adalah amal kebaikan yang istiqomah. Coba nanti kita sampaikan beberapa ayat dan mohon diresapi betul bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran-gambaran, ilustrasi-ilustrasi, iktibar-iktibar agar kita cerna. Misalnya nanti dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 46 ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, al-malu wal banun zinatul hayatid dunya wal baqiyatus solihatu khairun 'inda rabbik thawaban wa khairun amala. Nanti silahkan bapak-bapak sekali lagi dibuka, itu ada Quran dalam surat Al-Kahfi surat nomor 18 ayatnya ke-46 ya, ketika Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita al-malu wal banun, harta-harta dan anak-anak, zinatul hayatid dunia, adalah perhiasan kehidupan dunia. Siapa sih yang tidak pengen punya harta? Siapa sih yang tidak pengen punya keturunan? Ya. Tapi kata Allah, harta-harta dan anak-anak itu zinatul hayatid dunia, adalah perhiasan kehidupan dunia. Wal baqiyatus solihatu, dan amal kebajikan yang terus menerus ya, amal kebaikan yang kita kerjakan secara istiqomah itu Pak, apa kata Allah, khairun 'inda rabbika, itu lebih bagus di sisi Tuhanmu, di sisi Rabbmu, thawaban wa khairun amala, dan lebih baik pahalanya ya, lebih baik untuk menjadi harapanmu atau harapan di masa yang akan datang. Terus bagaimana cara mencerna itu ya? Sekarang kita sedang dididik oleh Allah, apa yang kita miliki itu bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian, apakah itu namanya harta, apa namanya istri, anak, kawan yang banyak, kekuasaan, itu sebetulnya tidak atau bukan sesuatu yang menyelamatkan kita, yang menjamin keselamatan kita. Ada sesuatu yang lebih menjadi jaminan, apa itu? Kata Al-Quran di sini, wal baqiyatus sholihah, wal baqiyatus sholihat, yaitu amal-amal soleh yang kontinuitas. Kita nggak sadar bapak-bapak ya, setiap hari sholat berjamaah, setiap hari rawatib, ada yang nambah dengan puasa sunnah, ada yang bersedekah, kelihatannya cuma begitu, tapi nama wal baqiyatus sholihat, itu amal-amal soleh yang kekal, amal-amal soleh yang terus menerus. Kalau kita nggak pahami, kadang-kadang kita menjadi gagal beramal secara istiqomah gara-gara ngurusi anak. Ini mau konsentrasi ibadah nih, karena anak bisa menjadi tidak terlaksana ibadah itu. Gara-gara istri ngurus dunia, itulah menjadi penghambat-penghambat amal soleh. Nah, Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat Yunus ayat 24. Ini cakep ayat ini, dan ini hanya bisa ditangkap orang-orang yang berpikir, Pak. Ya, biar kita nanti tidak terlalu kumandil-kandil kalau bahasa kita terhadap urusan dunia ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama mathalul hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama fakhtalata bihi nabatul ard mimma yakulun nas wal an'am hatta idza akhadhatil ardu jukhrufaha wazzayanat
wa dhanna ahluha annahum qadiruna 'alaiha ataha amruna lailan aw nahara faja'alnaha hasidan ka'allam taghna bi ams kadzalika nufassilul ayati liqaumin yatafakkarun. Nanti sekali lagi mohon diulang-ulang nih bacanya sampai ketemu pesan yang paling berharga. Innama matsalul hayatid dunya, sesungguhnya perumpamaan kehidupan dunia itu, kita di dunia sekarang ini, suruh mikir kita, sesungguhnya perumpamaan kehidupan dunia itu kama in anzalnahu minas sama, itu seperti air hujan yang kami turunkan dari langit. Fakhtalata bihi nabatul ardi mimma yakulun nas wal an'am, kemudian tumbuhlah tanaman-tanaman bumi dengan subur karena air hujan tadi, yang diantaranya ada yang dimakan manusia, ada yang dimakan hewan. Quran itu mengajak berpikir, Pak. Hei manusia, ketahuilah sesungguhnya hidup di dunia ini, kehidupan dunia ini seperti ketika Allah menurunkan air hujan dari langit, kemudian setelah turun ke bumi, tumbuhlah tanaman-tanaman yang bisa dimakan oleh manusia dan juga wal an'am, dimakan oleh hewan. Kalau kita ini menjadi petani, menjadi penggembala atau peternak, kok nggak beriman, keterlaluan itu, Pak. Ya. Itu Allah yang mensuplai. Hatta idza akhadhatil ardu juhrufaha wa zayyanat, sehingga apabila bumi telah sempurna keindahannya dan berhias. Ini lihat nih, bahasanya bagus nih. Hatta idza akhadhatil ardu juhrufaha wa zayyanat, sehingga ketika bumi itu telah sempurna keindahannya dan telah berhias. Apa hiasan bumi itu, Pak? Kalau apa itu? Apa itu? Hiasan bumi itu kan dia katakan tanaman-tanaman, pohon-pohon, bunga-bunga, itu hiasan bumi. Ya. Sekarang lihatlah, ketika masih ada tanah yang kosong, kemudian Bapak bajak, misal sawah ini, terus sampean tanemin bibit, atas izin Allah kemudian tumbuh berkembang, kemudian ada yang menjadi bunga, kemudian menjadi biji. Itu namanya bumi sedang berhias. Hiasan bumi itu ketika tumbuhnya tanaman, kembang-kembang. Seneng nggak ngelihat seperti itu? Seneng, Pak. Pak petani begitu datang ke sawahnya ngelihat padinya bagus, itu gembira. Ya. Bapak-bapak ngelihat di taman kita ada kembang itu pagi-pagi mekar begitu, seneng. Itu bumi sedang berhias namanya. Tapi ketika bapak-bapak saudaraku melihat ada tanah kok gersang tandus, ditanami nggak tukul, nggak tumbuh, batunya cadas, menarik nggak kira-kira? Nggak menarik, Pak. Yang menarik itu adalah ketika ada tanah, begitu ada air hujan turun, kemudian tumbuh tanaman, tumbuh buah-buahan, seneng. Itu. Saya pernah suatu ketika datang ada acara di Malang sana, kemudian di sela-sela acara kita masuk ke kebun apel, Pak. Masya Allah, segitu luas apel. Duduk di sini apel. Pokoknya apel itu goyang aja ketemu apel. Rasanya seneng gitu. Silahkan beli, sekian murah, Pak. Ya. Orang seneng melihat seperti itu. Atau ketika bapak-bapak nanam apa gitu ya, mau panen, itu gembira. Kenapa? Bumi sedang berhias. Allah memberikan gambaran nggak tanggung-tanggung. Wa dhanna alluha annahum qadiruna 'alaiha. Dan pemiliknya, manusia tadi, mengira bahwa mereka pasti menguasainya. Ini nyindir petani ini sebetulnya. Yang selalu bersentuhan dengan bumi. Begitu sekian bulan dia lihat padinya kuning-kuning berisi,
semuanya menunduk, alamat isi tadi kan, hatinya berbunga-bunga. Pasti minggu depan kita panen dan kita akan bisa membeli ini itu. Seneng hatinya, Pak. Sampai nunggu 1 minggu itu nggak sabar dia. Itu kata Allah, wadzana anduha, dan pemiliknya menyangka annahum qadirun, disangkanya dia akan menguasai itu. Disangkanya kalau dia sudah melihat tanamannya bagus, otomatis akan menjadi miliknya. Kalau dia melihat kebunnya bagus, disangkanya akan panen. Enggak, kata Allah. Ataha amruna lailan aw naharan, sehingga aku menurunkan azab pada malam hari atau pada siang hari. Jadi tanaman yang kita tanam tadi bagus itu dengan harapan yang indah tadi, itu tiba-tiba Allah menurunkan azabnya baik di waktu malam maupun di waktu siang. Faja'alnaha hasidan, maka kemudian tanaman-tanaman yang elok itu seperti sudah dibabat, disabit. Hasidan itu dibabat. Sambil saya ngomong gini, Bapak bayangkan, sebelum tumbuh padi kan nggak ada apa-apanya kan, cuma tanah becek saja. Ya. Begitu Allah turunkan azab, ini tanaman hasidan, seperti dibabat, disabit, nggak ada bekasnya. Maksudnya apa? Harapan untuk memetik panen yang sudah terkhayalkan itu pupus. Gara-gara apa? Allah menurunkan amarnya. Amar Allah itu bisa berupa azab. Maka jangan sok GR, jangan gede rumongso, jangan mendahului Allah. Kira-kira kalau ada orang dari awal nanam padi bersusah payah sampai menjelang panen masih bagus, tiba-tiba dihajar banjir dan tidak panen, kecewa nggak kira-kira? Kecewa. Itulah dunia kira-kira, Pak. Allah menggambarkan kepada kita dengan ilmu tumbuh-tumbuhan ini biar kita sadar bahwa dunia yang kita kejar mati-matian, yang sampai kadang-kadang nyerempet yang subhat, yang kadang-kadang ngajar yang haram, itu membuat dirimu kecewa. Ya. Kalau sekarang mah enggak ada. Nah, ada prestis. Iring-iringan naik mobil ini, mobilnya paling bagus nih. Kinclong gitu, belakangnya cuma mobil tahun-tahun lama gitu. Udah itu bunyinya pret gitu kan. Padahal yang di depan itu kredit itu. Kredit. Dia bangga prestasinya karena mobilnya bagus. Nanti kamu akan nyesel ketika kamu melakukan sesuatu yang menurut kamu sebuah kebanggaan, tapi seperti halnya ketika Allah memporak-porandakan tanaman-tanaman yang sudah kalian anggap kekuasaanmu, dan bagi Allah sangat kecil, Allah turunkan baik malam maupun siang musibah itu sewaktu-waktu Allah bisa. Tuh. Ka'alam taknal bil ams, seolah-olah belum pernah tumbuh kemarin. Jadi dibuat gundul lagi.